Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh berjumpa kembali di dalam doa malam kita. Kita bersyukur boleh ada bersama-sama pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita menaikkan setiap doa kita dan juga kita membaca firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan, dan terlebih lagi Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar, dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian silakan menyimaknya di rumah masing-masing. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu berjalan dengan iman. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, banyak orang berkata bahwa kita atau orang berkata harus disertai dengan pembuktian jika mengatakan sesuatu
Atau kalau tidak, melihat dulu baru percaya. Nah, tapi saya berharap kita semua di tempat ini, semua kita orang percaya berbeda dengan pemikiran yang demikian. Iman terbesar yang bisa kita miliki adalah kemampuan untuk percaya tanpa harus melihat terlebih dahulu. Kata Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29 berkata demikian, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang sudah pernah melihat Allah atau melihat wujud Allah atau melihat Tuhan. Namun hal tersebut tidak menghentikan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen untuk terus mencintai Tuhan, terus mengasihi Tuhan yang belum pernah kita lihat. Hal itu yang membuat kekristenan itu menjadi unik dan luar biasa. Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 demikian, "Kita mencintai dan melayani Tuhan yang tidak kita lihat." Ketika kita atau orang, ketika teknologi yang bernama Bluetooth mulai terkenal, ada seorang yang berkata bahwa ia melihat berbagai hal-hal yang aneh. Kenapa demikian? Karena orang tersebut melihat di mana-mana ada orang yang berjalan sambil berbicara sendiri. Nah, hal ini sama dengan apa yang dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka memperhatikan kehidupan kita orang percaya ini, mereka melihat mungkin juga aneh melihat kita. Karena kita orang Kristen ini kita berdoa, mungkin mereka berpikir kita berdoa kepada udara. Kita menyanyikan sesuatu kepada yang tidak kelihatan dan kita bergembira tanpa alasan. Saya percaya bahwa semua orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi pasti mengalami kehidupan yang berbeda dari sebelum dia mengenal Kristus. Karena di dalam Yesus mata hati kita dilatih untuk melihat kepada janji Tuhan yang diucapkan, bukan melihat kepada situasi yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami. Inilah kehidupan orang-orang percaya. Kita dilatih untuk hidup dengan mata iman kita, bukan hanya dengan mata jasmani kita, hanya melihat apa yang kelihatan oleh mata. Ada seorang penafsir mengatakan demikian, mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kita? Karena kita sedang berjalan dengan iman, dan iman tersebut bertentangan dengan penglihatan atau dengan mata jasmani kita. Kita atau orang percaya dituntun untuk hidup di dalam pengharapan. Yang namanya pengharapan berarti sesuatu yang belum pernah kita lihat. Jika sudah kita lihat berarti bukan suatu pengharapan lagi. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25 demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan iman bukan berarti kita duduk manis tidak melakukan apa-apa. Contohnya ketika ada orang yang belum mendapat pekerjaan, kemudian orang tersebut tidak berdoa kepada Tuhan, kemudian diam di rumah saja dan berharap ada orang yang datang ke rumahnya kemudian memberikan suatu pekerjaan, itu tidak akan terjadi. Tidak demikian seharusnya sebagai orang yang hidup berjalan dengan iman. Yang benar adalah ya kita harus berdoa dengan penuh keyakinan, meminta bimbingan Tuhan, dan juga harus berjuang, berusaha keluar dari rumah dan mencari pekerjaan. Atau mungkin kita mendapatkan penyakit karena terlalu gemuk. Kita berharap bisa kurus, tetapi apa yang kita lakukan hanya berbaring di atas kasur dengan persediaan makan yang segunung. Bagaimana kita bisa sembuh dengan keadaan yang demikian? Yang kita tidak ada usaha apapun. Nah, sebagai orang percaya tentunya pertama yang harus kita lakukan, kita berdoa dengan penuh keyakinan, dan kita juga harus usaha untuk berolahraga dan juga memulai pola hidup dengan sehat, pola makan dengan sehat, dan berbagai hal yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, intinya hidup berjalan dengan iman itu tidak pasif, tetapi harus dengan aktif.
kita melakukan aktif apa yang harus kita perjuangkan, apa yang kita mau. Berjalan dengan penuh keyakinan, melangkah atau bergerak dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Bukan mengharapkan Tuhan mengirimkan seorang kurir dan membawa sesuatu buat kita, kecuali memang kita lumpuh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi iman yang berjalan dengan iman yang hidup, berarti kita juga harus aktif melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di dalam masa yang sulit ini, mari kita terus berharap kepada Tuhan, berjalan dengan iman. Sebagai manusia kita yang terbatas ini, banyak hal terbatas di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk memiliki hidup dengan iman yang aktif kepada Tuhan. Contohnya pandemi yang terjadi sekarang ini, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita semua untuk beriman. Jika tidak beriman, bagaimana kita bisa bertahan dengan masa-masa yang sulit ini? Semua pekerjaan, usaha, bisnis hancur berantakan karena pandemi corona. Kekayaan yang kita miliki pun lama-lama juga bisa habis karena kita harus hidup dan mengeluarkan biaya untuk ini dan itu dan seterusnya. Kepada siapakah kita berharap jika kita tidak berharap hanya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini? Biarlah firman Tuhan malam ini boleh menguatkan setiap kita untuk terus hidup berjalan dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang berdosa, kami membutuhkan Engkau untuk berjalan dengan iman. Kiranya Tuhan Kau memampukan setiap kami semua, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita boleh ada, itu juga karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami itu semua karena kemurahan-Mu. Setiap kebaikan yang boleh kami terima, setiap hal mungkin apa yang tidak kami harapkan terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua juga di dalam kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan untuk segala hal apa yang terjadi, dan biarlah itu semua juga untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan, itu semua karena anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, khususnya berdasarkan hasil riset oleh BRC, gereja menunjukkan perubahan yang sangat positif di masa pandemi ini. Hal ini kiranya dapat kita syukuri bersama dan mendorong gereja untuk semakin berdampak nyata bagi bangsa, dan biarlah nama Tuhan juga ditinggikan di bangsa Indonesia ini. Mari kita berdoa khususnya untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya kesadaran peran gereja ini semakin meningkat dan bisa menjadi jawaban pergumulan setiap masyarakat, khususnya di dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga dalam bidang pendidikan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, khususnya ya Tuhan, biarlah keberadaan kami orang percaya ini semakin berdampak, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kami rindu kami boleh mempunyai dampak yang baik Tuhan, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Biarlah Tuhan Kau juga berkarya di dalam kehidupan kami setiap orang percaya, gereja-gereja dimanapun berada ya Tuhan, supaya bukan hanya nama kami aja yang ada, tetapi biarlah tindakan kasih kami nyata boleh kami sampaikan kepada orang-orang yang memerlukan akan kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa supaya juga banyak para pendoa di gereja-gereja dan juga tim aksi kasih yang bergerak dengan tanggap dan juga kesediaan dana maupun tenaga di lapangan agar kasih Kristus semakin dinyatakan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami juga rindu bahwa di gereja-gereja banyak pendoa-pendoa ya Tuhan untuk mendoakan bangsa ini, khususnya untuk masa-masa pandemi yang sulit ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong untuk mengetuk hati setiap orang percaya. Mereka mau berdoa, mereka mau bersyafaat, mereka mau bergumul untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Kiranya juga Engkau menolong untuk setiap orang-orang yang memiliki kasih-Mu, mereka yang mau berbagi apa yang mereka miliki, materi mereka ataupun tenaga mereka ataupun pikiran mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, supaya mereka boleh menyalurkan dengan kasih Kristus, dan biarlah nama Tuhan yang disebarluaskan boleh dikenal banyak orang, dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah tatap muka. Kiranya gereja-gereja ini tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada yang saat ini mereka sudah melakukan ibadah secara tatap muka. Kami berdoa untuk tim ibadah, biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, mempersiapkan ibadah dengan baik ya Tuhan. Mereka juga melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan biarlah setiap ibadah yang dilakukan boleh berjalan, boleh memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh berinteraksi satu dengan yang lain. Mereka boleh berbagi pengalaman, dan biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk berbagai usaha kemitraan dan juga penggalangan dana yang dilakukan agar menjadi sarana umat Tuhan yang dapat saling memberkati tanpa batas denominasi ataupun budaya. Semuanya demi mendukung agar Injil tersampaikan di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk usaha kemitraan dan juga penggalangan dana yang dilakukan dimanapun berada oleh gereja-gereja-Mu. Biarlah semua Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Biarlah kami semua tidak membeda-bedakan asal, suku, budaya dan apapun itu, tetapi kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, ini pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Beberapa info yang saya dapatkan bahwa Indonesia telah memperoleh komitmen penyediaan 290 juta dosis vaksin COVID-19 sehingga tahun 2021. Sementara sampai akhir tahun 2020 ini Indonesia sudah memiliki komitmen pengadaan vaksin sebanyak 20-30 juta dosis. Selain kerjasama dengan Bio Farma, sejumlah institusi riset dalam negeri juga sedang berusaha menemukan vaksin merah putih. Mari kita berdoa untuk uji klinis tahap ketiga vaksin dari Sinovac yang sedang berjalan di Bandung agar mencapai hasil yang baik dan juga efektif. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk uji klinis tahap ketiga untuk vaksin yang berasal dari Sinovac. Biarlah Tuhan Kau menolong yang dilakukan di Bandung agar boleh mencapai hasil yang maksimal, yang baik dan juga efektif dan dapat segera digunakan ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk para peneliti dan orang-orang yang terlibat. Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada mereka semua, konsentrasi kerjasama yang baik, dan biarlah semua untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk kesepakatan dengan Sinovac yang mendatangkan 50 juta unit dan ahli teknologi dengan Bio Farma untuk produksi ratusan juta unit lagi. Kiranya dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kesepakatan dengan Sinovac yang mendatangkan 50 juta unit dan ahli teknologi dengan Bio Farma. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pertolongan, mereka akan memproduksi ratusan juta unit vaksin. Kiranya Tuhan Engkau menolong dalam segala persiapan, mereka boleh melakukannya dengan baik.
Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan pertolongan, dan biarlah semuanya boleh dilakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk penemuan vaksin merah putih agar setiap tahap boleh berjalan sesuai dengan rencana. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk penemuan vaksin merah putih khususnya, agar setiap tahap boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, boleh digunakan dengan baik ya Tuhan untuk mengatasi orang-orang yang terkena virus corona. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus, amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk tenaga medis di Indonesia dalam penanganan COVID-19 ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan bagi seluruh tim medis yang tengah berjuang di garis depan di dalam penanganan COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan tidak henti-hentinya, khususnya untuk tim medis ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan perlindungan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan mereka yang ada di dalam baris depan. Mereka sedang berjuang Tuhan untuk menolong para pasien virus corona. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik. Mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Dan biarlah semua boleh dilakukan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk para dokter yang saat ini dalam perawatan karena positif COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan untuk bisa kembali beraktivitas dengan normal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para dokter-dokter yang mungkin beberapa terkena virus corona. Mereka dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan, kesabaran supaya mereka boleh sehat kembali, pulih kembali, sehingga boleh beraktivitas, bekerja, dan juga menolong pasien-pasien yang sedang terkena virus corona ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk perekrutan dan kebutuhan tenaga dokter spesialis yang tepat dan juga kompeten dalam menangani para pasien virus corona. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk perekrutan kebutuhan dokter dan spesialis Tuhan untuk menangani virus corona. Kiranya Tuhan Kau memberikan pertolongan, Tuhan menyediakan semua mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, untuk mengatasi, untuk menangani untuk orang-orang yang terkena virus corona. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Yang kelima, mari kita berdoa untuk gereja kita, GKT Gloria Cakra Negara. Mari kita terus berdoa untuk kerinduan kita semua untuk memiliki gembala sidang yang akan mengembalakan kita di tempat ini, supaya Tuhan mengirimkan orang yang tepat dan boleh mengembalakan jemaat Tuhan tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk gereja GKT Gloria Cakra Negara ya Tuhan, yang saat ini kami membutuhkan seorang gembala yang dapat mengembalakan setiap jemaat-Mu tempat ini, yang boleh mengembangkan setiap pelayanan Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memberikan pertolongan, Tuhan mengirimkan orang yang tepat Tuhan untuk mengembalakan gereja-Mu ini, dan biarlah semua boleh terjadi sesuai waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Yang selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, para majelis, pengurus, guru-guru sekolah minggu, aktivis, dan juga satuan kerja yang ada di gereja kita. Semua boleh bekerja sama dengan baik untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab dalam pelayanan gereja tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, guru-guru sekolah minggu, dan juga satuan kerja yang saat ini ada di gereja-Mu tempat ini. Biarlah semua memiliki kerjasama yang baik Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, untuk mengembangkan pelayanan di gereja-Mu tempat ini. Biarlah kami semua memiliki kerendahan hati, kami semua memiliki kerjasama yang baik untuk dapat melayani dengan sungguh-sungguh, dan biarlah segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin.
Mari kita juga berdoa untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang lemah tubuh. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan melalui istirahat, pengobatan yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga bekerja di dalam setiap usaha mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang lemah tubuh ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakit yang mereka derita, tetapi kami rindu Engkau boleh bekerja di dalam setiap usaha mereka untuk mengobati, untuk memulihkan tubuh mereka ya Tuhan, melalui obat-obatan, perawatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Kiranya Tuhan Engkau dapat memakai semuanya untuk dapat menyembuhkan dan memulihkan keadaan setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga memberikan damai, sukacita di dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap setia dalam mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mereka yang sudah lanjut usia. Mungkin mereka banyak kelemahan Tuhan di masa tua mereka, tetapi biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tetap setia dalam mengiring Tuhan. Biarlah mereka memiliki sukacita yang dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka, untuk anak cucu menantu mereka, boleh memperhatikan orang tua mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri, mereka tidak merasa kesepian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk setiap pergumulan kita pribadi. Kita semua pasti memiliki pergumulan, oleh sebab itu mari kita serahkan kepada Tuhan. Entah itu pergumulan kesehatan kita, keluarga kita, relasi kita dengan keluarga, pekerjaan kita, dan apapun itu, mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami menghadap Engkau, membawa setiap pergumulan, persoalan, permasalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang lemah, yang berdosa, kami memiliki banyak persoalan di dalam kehidupan kami. Kami menghadapi persoalan tentang kesehatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk relasi kami di dalam keluarga kami, relasi kami dengan suami istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan menantu, cucu, dan juga saudara bersaudara. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong. Jika relasi kami tidak baik, kiranya Tuhan Kau memulihkan relasi kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga, masyarakat, di tempat kerja, gereja, dan juga bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk segala hal yang tidak kami hadapi, tidak bisa kami hadapi sendiri ya Tuhan. Masalah apapun itu yang berat Tuhan kami hadapi, saya percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau mempercayakan kehidupan kami, mempercayakan setiap persoalan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami boleh setia dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Ini doa pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah persekutuan malam, doa malam kita selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.